Oh, boleh, boleh. Silakan. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah azaniyallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa dipertemukan pada acara belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memudahkan upaya kita dalam rangka untuk belajar bahasa Arab. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Marilah kita langsung saja mulai melanjutkan pembahasan materi pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Insyaallah kita materi kita malam ini akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Maksum Madrus Zaman, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Oke. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah wa akhwati fillah. Allah Subhanahu wa taala begitu besar rahmatnya, begitu besar nikmatnya kepada kita semua, maka kewajiban kita selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan hati, dan yang terpenting yang membedakan kita dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir adalah mengekspresikannya melalui sebuah amal nyata, yaitu amal ibadah yang dilandasi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita, amal kita mencari ilmu ini adalah sebuah bentuk ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alhamdulillah, walaupun baru sedikit yang bergabung untuk malam hari ini, tapi mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat kita, langkah kita untuk tetap istiqomah mencari ilmu, ya, kemudian mengajarkannya, karena sesungguhnya keberkahan ilmu itu bukan didapat dari banyaknya yang hadir, ya, tapi keberkahan ilmu itu adalah ketika difahami kemudian diamalkan, ya. Dan begitu banyak para ulama yang kibar, senior yang terkenal, kita melihat misalkan beberapa kisah ya di dalam dunia maya menyebutkan, dan ini kisah-kisah ini nyata, ya, terpercaya bahwa sekelas Syekh bin Baz rahimahullah di akhir-akhir hayatnya tidak ada yang datang di kajiannya kecuali beberapa orang saja. Begitu pula masyayikh yang lainnya. Tapi hal ini tidak menyurutkan mereka, tidak mengurangi kedudukan mereka, ya, kehormatan mereka. Bahkan Syekh Mukbil rahimahullah mungkinnya ketika beliau tinggal di Saudi, ya, menurut beberapa muridnya, ketika sepi
orang yang hadir di kajiannya, maka ini biasa saja. Bahkan saya sendiri melihat beberapa masyayikh di Masjid Nabawi, beberapa kajian sepi dari mustami ya. Tapi semangat mereka mengajarkan ilmu ya, ini tidak pernah surut ya, karena memang ini adalah tanggung jawab kita semua mencari ilmu dan mengajarkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, membukakan hidayah melalui perjalanan menuntut ilmu ini, dan perjalanan ini baru di awal ya. Kita baru melangkahkan kaki di permulaan. Lihatlah para imam-imam kaum muslimin ya, yang mereka begitu gigih, begitu giat, begitu rajin mencari ilmu dari satu negeri ke negeri yang lainnya, mencari hadis harus berbulan-bulan satu hadis saja ya, dan alhamdulillah manfaatnya bisa kita rasakan sampai saat ini ya. Mudah-mudahan halaqah yang kecil ini, halaqah bahasa Arab yang kecil ini, kita tidak tahu ya anak keturunan kita yang akan mewarisi ilmu ini. Mungkin kita saat ini bersusah payah dengan segala kegiatan ya, terbentur dengan kegiatan yang lainnya, kemudian waktu yang terbatas. Mudah-mudahan ilmu ini walaupun saat ini mungkin belum dirasakan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mewariskannya kepada anak keturunan kita. Oleh karena itu, tetap bersemangatlah dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, dan menyebarkan ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan niat ikhlas, kemudian tidak akan menyia-nyiakan segala upaya yang dilakukan oleh hambanya ya. Barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian ya, dan kita akan membaca latihan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kita akan buka dulu filenya. Oke. Ternyata alhamdulillah kita sudah kemarin sampai ke pelajaran 11 ya. Mungkin ada latihan yang masih belum kita baca di pelajaran 11, dan insya Allah kita akan selesaikan, karena pelajaran 11 ini latihannya sedikit ya, tapi yang panjang adalah prosanya ya. Oke, kita akan mulai. Saya ingin murojaah, mana walaupun sudah dibaca sedikit ya, kita akan mulai membaca lagi dari judul ini, yaitu Baiti ya. Oke, siapa yang akan membaca? Ana Ustaz. Oke, silakan Bu Zati. Haza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi ahadikotun sogirotun. Hazihi gurfati. Fiha nafizatun kabirotun wa maruhatun wa mirhatun jamilatun. Mirwahatun. Wa mirwahatun jamilatun. Haza sarirun. Haza sariri wa haza kursiyi wa haza maktabi. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi wa hakibati tahtal maktabi. Nafizatun gurfati. Nafizatu gurfati
maftuhah. Maftuhatun Maftuhatun. ya. Haza. Nah, Ustaz. Oke, barakallah. Cukup. Wafik barakallah. Oke, barakallahu fiikum. Ini tadi sudah bagus ya bacaannya. Tinggal di sini. Nah, ini kenapa di sini nafidatu tidak pakai tanwin karena Mudhof. ya, karena dia mudhof ya. Mudhof dan gurfati itu mudhof ilaih. Dia ma'rifah dengan adanya domir di belakangnya yang mewakili alif lam. Jadi kalau kita terjemahkan nafidatu ghurfati, jendela kamarku ya, atau kita coret ghurfatinya ya, diganti dengan di sini nafidah, coba nafidah, maaf ya ini nafidah al-ghurfah ya. Ini al-ghurfah ini sama posisinya dengan ghurfati. Jadi saya selalu memberikan sebuah permisalan. Jendela mana? Jendela kamar itu. Kamar itu berarti sama posisinya dengan kamarku. Jendela mana? Jendela kamar. Yang dimaksud adalah jendela kamarku. Tapi ketika tidak ada keterangan jendela kamarku, ya maka dia diwakili dengan alif lam karena kamarnya sudah diketahui. Oke. Barakallahu fikum. Oke. Secara makna insya Allah ya, ini sudah diketahui. Dan di sini banyak menggunakan domir mutasil, ya, kata ganti yang bersambung, yang domirnya kembali kepada anak, saya, gitu ya. Ini kita berlatih, ya. Kemudian gurfati. Nah ini dibiasakan sekarang sudah mulai ketika kita sudah memiliki beberapa kosakata, coba dipadankan atau dipadukan dengan domir ana, ya, maka itu akan memudahkan kita untuk melatih menggunakan domir tersebut. Oke, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya siapa yang akan menjawab? Satu orang lagi yang membaca. Saya Ustaz juga. Tafadhali. Hadhihi ghurfatu akhi. Ya. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu akhi amama matbahi. Li akhun wahidun. Asmuhu asma ismuhu Asama. Usama. Usama. Kalau jadi bahasa Inggris jadi Osama kan, jadi bahasa Indonesia jadi Osama gitu ya. Osama bin Laden, padahal Usama. Oke. Lanjut. Wali uhtun wahidatun. Ismuha Su'adu. Ya. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil ghurfatu ya. Fitil ada fi di sini. Oh ya, fi tilkal ghurfatil kabirati. Dicobain. Ana ahibbu abi wa ummi.
Oh, Ana ana uhibbu. uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Oke, barakallahu fikum. Barakallahu fiki ya, ahsanti. Eh, dan tadi kita telah membaca begitu banyak mudhof ilaih ya, kata majmuk yang terdiri dari beberapa kata tapi bendanya atau maknanya satu ya. Coba tadi Bu Widi udah bagus bacaannya ya. Sekarang ini siapa saja yang mau jawab? Berikan satu contoh dari sini mudhof ilaih. Ghurfatu akhi ini adalah mudhof ilaih ya. Pasti itu karena kenapa? Ini kan nakirah tapi tidak bertanwin. Tanwinnya hilang karena diidofahkan ke akhi. Dan akhi tadi posisinya seperti tadi, ghurfati ya. Atau ini mewakili alif lam karena sudah ada domir ya di sini anak gitu ya, kepemilikan dan maknanya adalah definite. Jadi tidak nanya-nanya lagi saudara yang mana gitu ya. Tapi sudah jelas saudaraku, saudara saya. Oke. Mungkin yang lain akan menjawab, ada lagi mudhof ilaih? Silakan. Ayo jangan ragu. Silakan. Bu Zakia? Kurfatul ukhti. Ya, ghurfatu ukhti ya. Kalau sudah mudhof ilaih ya, ini tidak boleh ada tanwin, ya, tadi sudah betul. Cuman hati-hati ya. Biasa kita mudhof ilaih nakirah dengan ma'rifah, ada alif lamnya. Tapi ma'rifah itu nanti bentuknya bukan alif. Ini adalah ma'rifah. Karena merubah dari asalnya akhun ya. Akhun. Ini kan akhun ya. Ini hamzah sama kha. Akhun itu adalah saudara laki-laki. Kemudian bersambung dengan anak. Jadi saudara saya berubah menjadi atau ukhtun ya di sini, atau ini akhi ini, aku dengan ana menjadi akhi. Nah, dua kata ini satu, dua menjadi satu kalimat majmuk dan bendanya atau orangnya satu, maka itu disebut ma'rifah juga. Akhi ini mewakili alif lam, sama kedudukannya yaitu mudhof ilaih. Jadi ghurfatu ukhti ya atau ghurfatu akhi ini adalah mudhof ilaih. Nanti rumusnya sebenarnya sudah sering saya ulang ya. Sapu tangan itu pasti mudhof ilaih karena bendanya satu. Ghurfatu akhi kamarnya satu ya. Ghurfatu ukhti bendanya satu juga kamar. Kemudian di sini ada, nah tadi agak ragu di sini ya Bu Widi, fi tilka al-ghurfati al-kabirati ya. Tilka di sini itu sebenarnya dia mudhof juga. Ya. Tilkal ghurfah. Di sini ada huruf fi ya. Sebenarnya ini majrur, cuman karena dia mabni ya. Mabni itu adalah tetap tidak bisa di kasrohkan ya, tidak bisa dikasrohkan, maka tetap dibaca fitil kal ghurfati al kabirati. Oke. Kemudian selanjutnya di sini siapa yang bisa menjawab ini?
Contoh dari apa ini? Sifat mausuf ya. Oke. Dibacanya apa tadi Bu Zakia ini? Al-ghurfatil kabiroti. Ya. Ini sifat dan mausuf persamaannya dalam berapa hal? 4 ya. Ya, 4. Coba satu-satu. Sama-sama ma'rifah, Ya, alif lam ya ada. Kemudian sama-sama akhirannya kasroh, ya kasroh, jadi kedudukannya i'rabnya. ya. Ya. Terus Kemudian sama-sama mufrad ya Ustaz. mufrad ya, bilangannya. Kemudian Mu'annas. satu Yang satu mu'annas. lagi mu'annas. Mu'annas. Oke, barakallahu fikum. Oke, alhamdulillah ya. Jawabannya bagus semua. Tinggal satu di sini ada latihan uhibbu. Ini kan uhibbu artinya saya ya. Kalau huwa menjadi apa? Yuhibbu. Yuhibbu. Oke. Kemudian anta. Tuhibbu. Oke. Kemudian hiya. Tuhibbu. Tuhibbu. Kemudian nahnu. Nuhibbu. Oke. Nuhibbu ya. Nah, ini sebenarnya sama ya maksudnya. Hal-hal yang seperti ini kalau diulang-ulang dan dipraktekkan ke dalam setiap latihan yang kita baca, insya Allah itu akan melekat dalam otak kita. Oke. Kita akan lanjutkan. Kita akan membaca di sini. Satu latihan di latihan pertama, Iqra waktub ya, bacalah dan kemudian tulislah. Oke, kita mulai dari absen pertama ya. Bu Agita, silahkan. Man fi hadzal baiti. Iya Ustaz. Fihi Iya, hamid. betul. Fihi hamidan, hamidin. Hamidin. Nah, Fihi fihi hamidin. hamidun. Fihi hamidun. Oh, Kenapa hamidun ya? demikian? Karena yang menjadi majrur adalah haknya saja. Oh. Ini sebenarnya kita akan pelajari, tapi kita belum pelajari mubtada khobar ya sebenarnya. Mubtada khobar itu adalah mubtada adalah pembuka kalimat ya, dan khobar adalah keterangannya. Ini sebenarnya ditukar posisinya, bukan mubtada khobar, tapi ini khobarnya dan hamid mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Aslinya adalah hamidun fihi. Ya. Jadi hamidun fihi. Ini asal kalimatnya. Tapi boleh dikedepankan fihinya. Karena untuk penegasan di sini, karena pertanyaannya man fi hadzal bait, ya. Fi hadzal bait hamidun. Karena ini mengulang ya, mengulang dari soal yang ada fi hadzal bait hamidun. Hamidunnya dia sebenarnya mubtada tapi muakhar, diakhirkan. Oke. Kita akan belajar nanti di babnya. Tapi yang jelas kalau sudah ada fihi seperti ini, maka setelahnya biasanya dia marfu ya. Kalau konteksnya pertanyaannya seperti ini. Yang dimaksud adalah siapa yang ada di dalam rumah ya. Maka jawabannya pasti dia marfu itu karena dia yang dimaksud. Oke. Barakallahu fikum. Nomor 2 Pak Alan ya. Ustaz,
Madza fil haqibati fiha Ya. kitabi wa qalami wa daftari. Oke. Apa yang ada di dalam tas itu gitu. Ya. Di dalam tas itu buku saya, pulpen saya dan buku tulis saya. Ya, oke. Barakallahu fikum. Ahsan. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa ini di sini? Tadi kan ini marfu ya, hamidun. Ini kitabi ya. Qalami, daftari tidak marfu. Ini sebenarnya kedudukannya juga marfu ya. Cuman bersambung dengan domir ana. Kalau tidak ada domirnya, kita coret ya. Apa yang ada di dalam tas itu? Fiha kitabun wa qalamun wa daftarun. Tapi bersambung dengan ia di sini jadinya kitabi, qalami, wa daftari ya. Itu sama posisinya seperti hamid ya. Hamid. Tahu hamidnya diganti dengan hamid itu ternyata misalkan tadi yang ditanya Bu Agita ya. Bu Agita punya saudara namanya Hamid katakanlah. Hamidnya coret diganti dengan kedudukannya apa? Jadi man fi hadzal bait kata Bu Agita fihi akhi. Ya. Katakanlah Hamid itu saudaranya gitu. Ya. Kalau dijawab namanya dia akan marfu. Kalau kelihatan ininya apa? Tanwinnya gitu ya. Tapi kalau diganti dengan akhi ya tanwinnya nggak akan kelihatan karena dia mudhaf ya. Mudhaf ilaih. Akhun li ya. Itu asalnya atau akhu ana ya. Oke. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut tentang mubtada muakhar. Kemudian nomor 3 Bu Ella ya. Ya Ustaz. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ya, ahsan ya. Kalau tanpa domir ana tetap dia fiha abun, umun, akhun ya, ukhtun ya. Itu sama ya. Cuman berhubung dengan kita kan bahasanya sekarang sedang melatih memakai domir mutakallim yaitu anak ya. Oke, ahsan. Kemudian setelah Bu Ella, Pak Fahmi Nur Fauzi, silakan Pak Fahmi. Man fi masjidil Jum'atil ana. Ini bukan Jumat tapi Al-Jami'ah. Oh, Jum'ah, Jami'ah. Oh ya. Apa? Al-Jami'ah apa? Jami'ah bersama-sama ya Ustaz. Jamaah Bukan, maksudnya bukan. gitu. Bukan. Universitas. Nah, universitas. Oh. Jadi kalau dulu kita belajarnya fi masjidil madrasati ya kalau di buku yang kuning. Ini fi masjidil jami'ati ya. Tingkatannya lebih tinggi berarti masjid universitas. Ya, masjid kampus lah ya. Oke, di kampus kita kan punya masjid ya. Nah, ini yang dimaksud adalah masjid yang ada di kampus, masjid yang ada di universitas. Oke, dilanjut Pak Fahmi. Langsung yang jawabnya Ustaz. Ya, silakan. Ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun. Iya, oke. Diterjemahkan? Diterjemahkan dari awal ya? Ya Ustaz. Siapa yang ada di masjid universitas? Ana itu apa Ustaz? Sekarang ya. Oh, sekarang.
siapa yang ada di masjid universitas sekarang, Ya. ada di sana ada man fihi ahadun. Nah, ma itu kemarin adalah untuk kalimat negatif ya. Ma untuk kalimat negatif. Ya. Artinya ma fihi. Ma itu tidak ada. Tidak ya. Fihi, tidak ada satu pun gitu ya Ustaz. Tidak ada seorang pun ya. Oke. Dan biasanya orang Arab sekarang, kamu punya uang nggak? Maafi, ya. Kamu punya uang nggak? Maafi, nggak punya gitu ya. Nah ini harus sudah kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Kalau istrinya minta uang, bilang maafi, pasti cemberut, ya kan? Atau suaminya minta makan, maafi, nggak boleh durhaka itu ya. Tapi ini sekedar untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maafi itu adalah tidak ada. Ketika kita ditanya atau diminta sesuatu dan kita tidak punya, maafi. Maafi. Jadi, maafihi. Nah, ini tadi berkaitan dengan mubtada muakhar ya. Jadi, asalnya ahadunnya di depan. Ya. Fihi-nya di belakang. Tapi untuk penegasan ma fihi ahadun ya. Tidak ada seorang pun di masjid universitas saat ini. Oke. Barakallahu fikum. Sekarang Pak Fahmi Siregar, silakan. Baik Ustadz. Man fi hadzihil murfati fi hal madirun. Fi hal mudirun. Fi hal mudirun. Ya. Kalau sudah ada alif lam, tidak boleh? Oh ya, benar-benar fi hal mudiru. Ya, oke. Coba tarjim. Tafadhol. Siapa yang ada di dalam kelas itu? Ghurfah apa? Kamar Ustadz, maaf. Kamar atau ruangan ya? Mungkin di Ya. sini lebih tepat diterjemahkan ruangan ya. Iya. Siapa yang ada di dalam ruangan itu? Ya. Yang ada di dalam ruangan itu adalah kepala sekolah. Ya, oke. Ini ruangan ini ya, hadhihi. Kalau itu tilka ya. Oke. Siapa yang berada di ruangan ini? Artinya ruangannya sudah terlihat, ruangannya sudah dekat. Fiha al-mudir, di dalamnya ada kepala sekolah. Oke. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan setelah Pak Fahmi. Latihan kedua, Iqra ya. Ini suruh dibaca saja. Satu orang dua ya. Coba. Setelah Pak Fahmi, Bu Fitria silakan. Iqra. Ya. Uhibbu abi wa ummi. Ya. Berduanya. Bu akhi wa ukhti. Oke, ya, ini latihan kita untuk memakai domir mutakallim, yaitu domir ana yang bersambung. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Fitria, Bu Widi lagi. Uhibbu zamili. Uhibbu ustadzi. Oke, ahsan. Kemudian Bu Zakia, silakan. Uhibbullah. Ya. Uhibbu nabiyyi nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Oh ya. Uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Oke, ahsan ya. Jadi pada asalnya semua lihat di sini. Ini semuanya kedudukannya apa? Yang dicintai berarti kedudukannya apa? Objek. Ya, objek berarti ya. Objek, tapi objeknya bersambung dengan domir anak gitu ya.
sebagai mudhof ilaih, betul. Tapi kedudukan asalnya objek itu apa? Fathah. Fathah, gitu ya. Seperti ini kalau dia mufrad, ya. Uhibbullaha, ya. Uhibbullaha. Kemudian uhibbun nabiyya, ya. Kalau dibaca nabiyyu nanti tidak tepat. Berarti ahabban nabiyyu. Kalau uhibbu tidak bisa dibaca nabiyyu, tapi kalau nabiyyu harus di sini ahabba nabiyyu. Nabi mencintai, gitu ya. Nah, tapi sekarang karena bahasannya adalah bersambung dengan ya mutakallim, jadi ya ini akan menghilang yang seharusnya fathah, dia merubah harokatnya menjadi kasroh, ya, karena secara otomatis ketika bersambung dengan ana yang tadinya fathah, ya, dia akan menjadi kasroh. Barakallahu fiik. Uhibbu lugatal al-arabiyyah. Tuh, lihat. Ketika tidak bersambung dengan ya, maka tetap dia fathah karena dia objek. Kemudian al-arabiyyata ini sebagai sifat, ya, dari al-lughah. Oke. Kita akan lanjutkan, ya. Kita akan masuk ke pelajaran 12, ya. Kita akan masuk ke pelajaran 12 dan di sini ada sebuah percakapan yang cukup panjang, ya. Sebenarnya saya senang kalau percakapannya panjang karena percakapan ini biasanya mengekspresikan atau mencontohkan sesuatu yang real dalam kehidupan kita, sehingga kita mudah membacanya dan mudah memahaminya. Oke. Kita akan membaca sekarang, coba yang laki-laki sekarang bagian membaca, silahkan. Laki-laki siapa? Laki-laki hanya ada 3 di sini. Sekarang dari Pak Alan dulu berarti, ya. Pak Alan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kaifa haluki ya bint? Waalaikumsalam, waalaikumsalam, ya. Waalaikumsalam Ya, karena Su'ad warahmatullahi ini perempuan. Ya. Su'ad itu nama perempuan, ya. Oke. Lanjut. Fahaluki ya bintu, ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana minar Riyadh. Masmuki? Minar Riyadu? Minar Riyadu atau Minar Riyadha? Minar Riyadi. Minar Riyadh. Oke, Minar Riyadi. Jadi Mas Muki ismi Amin. Aina abuki? Abi huna fil Madinah al-Munawwarah. Ya, fil Madinah al-Munawwarah. Wa muwajatun, ya. Fil rosati. Wa muwajjih. Wa muwajjihun. Muwajjihun fil madrasati sanawiyah. Wa aina sanawiyah. Aina ummi? Hiya aidan huna. Ya. Hiya tabibatu fil mustasfa al-walidah. Al-wiladah. Kita lihat ke atas lagi. Stop dulu. Sudah benar ya tadi. Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti? Ana minar riyadi, ya. Jangan ragu kalau sudah ada min huruf jar pasti setelahnya majrur, ya. Kemudian masmuki ismi Aminatu, ya.
karena dia tak marbutoh. Kemudian aina abuki, kemana bapakmu, ya, atau di mana bapakmu. Yang ditanya adalah tempat, ya, tapi bukan asal, ya. Tempat bapaknya, keberadaannya di mana itu. Abi huna fil madinatil munawwarah. Nah, ini kalau sudah ada fi juga fil madinatil munawwarati, ya. Huwa muwajjihun. Muwajjihun apa? Muwajjih ini asal katanya dari wajaha yuwajjihu. Wajaha itu adalah apa? Menerima, ya. Tapi dalam masalah ini muwajjih ini adalah yang mengarahkan. Yang mengarahkan artinya kalau di istilah kita ada penasehat, ya, atau pembina. Kalau dalam yayasan biasanya ada pembina. Di sini huwa muwajjihun, penasehat di sebuah sekolah SMA, ya. Diistilahkan di istilah kita kalau di sekolah biasanya ada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, ya, baik seperti kelaskan. Oke. Kemudian selanjutnya wa aina ummuki, hiya aidan huna. Huna di mana artinya? Dia juga di sini, yaitu tinggal di Madinah Al-Munawwarah juga. Madinah Al-Munawwarah. Kemudian hiya tabibatun fil, bukan fil tapi fi mustashfa al-wiladah. Apa mustashfa apa kemarin? Rumah sakit. Oh, klinik apa kemarin? Hampir sama. Apa tadi? Mustafifah. Mustawsaf, ya, bukan mustausif. Mustashfa al-wiladah artinya apa? Rumah sakit bersalin. Ya, rumah sakit bersalin. Dari kata walada, ya, walada itu kan melahirkan, ya. Dan ini diambil dari kata tersebut, artinya di rumah sakit bersalin, ya. Berarti mungkin ibunya adalah dokter kandungan, ya. Dan biasanya di negara Arab dokter kandungannya perempuan semua, ya. Tidak ada dokter kandungan laki-laki. Beda dengan kita, ya, yang ramai dokter kandungan tuh di kita dokter laki-laki, padahal subhanallah kalau kita melihat rambu-rambu syar'i, ya, itu tidak diperbolehkan karena ini akan berkaitan dengan sesuatu yang pribadi, aurat, ya. Mudah-mudahan mungkin seiring dengan berkembangnya dakwah Islamiyah, orang-orang mulai sadar, ya, beralih ke dokter kandungan perempuan. Oke, kita beri kesempatan ke Fahmi Nur Fauzi, silahkan untuk melanjutkan. Fahmi dari sini. Wamin hazihil ya. Waman hazihil fatatu itatu, ya Ustaz. Oh, waman hazihil fatatu lati ma'aki. Ahia ukhtuki. Nah, itu, ya. Iya, Iya, oke. ukhtuki, tanya soalnya Ustaz. Terus? La. Iya bintu ummi.
Iya. Bintu Beda ummi Ami. pakai hamzah ya. Kalau ammi pakai ain. Ya. Hmm. Iya. Ma ismuha. Betul seperti itu boleh. Ma ismuha atau masmuha ya. Kalau di tengah ininya nggak dibaca. Masmuha. Hilangkan. Masmuha. Nah, kalau dari depan berarti dia dibaca. Iya, bahasa ya Ustaz, ya. Ismuha Fatimatu. Fatimatu. Ya. Ahia zamilatuki. Ya. Ahia zamilatuki. Ya. Oke. Sekarang kita terjemahkan Pak Fahmi. Kita terjemahkan, oke? Dari sini Pak Fahmi dari awal apa? Wa man haza Man fatatu. hadhihi. Man haza fatatu tadi fatatu apa ya? Ini ya. Waman, bukan. kalau man ini pertanyaan untuk sesuatu yang berakal, yaitu manusia ya. Jadi yang ditanya adalah manusia. Waman hadhihi. Hadhihi untuk laki-laki atau perempuan? Perempuan, Ustaz. Ya, berarti yang ditanya adalah perempuan. Nah, al-fata, fata itu adalah seorang pemudi ya. Apa, Ustaz? Pemudi. Ya, bukan pemuda. Kalau pemuda al-fata ya, tidak ada ta marbutohnya. Tapi karena ada ta marbutohnya berarti pemudi. Atau wanita muda ya, remaja ya. Berarti waman hadil fatatul lati ma'akis. Coba diterjemahkan. Itu kan berarti apakah si pemudi itu siapa pemudi yang bersamamu? Siapa pemudi itu yang yang bersamamu? Maki itu bersamamu ya. Iya. Siapa pemudi yang bersamamu? Ya. Apakah dia saudara perempuanmu gitu ya, Ustaz? Ya. Jadi, apakah dia saudarimu ya? Oke. Iya, saudari ya semuanya. Terus? Dia anaknya tadi bukannya Ami apa? Ami itu adiknya ayah. Tante kan ya? Tante ya, bibi. Tapi ini laki-laki ya. Oh, paman. Ya, om. Ya. Bukan, dia anaknya paman. Iya, anak paman saya ya. Kemudian Ismuha itu siapa namanya? ya. Namanya Fatimah. Ya, terus Huya Zamilutuki. Zamil itu apa? Seperti sadiqi. Anak perempuan. Bukan, sadiqi apa sadiqi? Sadiqati. Oh, teman ya, Ustaz? Ya. Ya. Berarti tapi pakai ta marbutoh ya karena dia perempuan. Zamili dan zamilati ya. Berarti ahia zamilatuki. Apakah dia temanmu? Biasanya kalau disebut zamili itu bisa teman sekolah ya. Artinya bukan hanya sekedar berteman, biasanya ada teman sekolah, teman main ya. Artinya lebih dekat daripada sodik ya, lebih khusus gitu ya. Oke. Barakallahu fiik ya, Pak Fahmi. Sekarang Pak Fahmi Siregar, silakan. Baik, Ustadz. La ana fil madrasati
mutawassitati. Iya, oke, Hasan. Alaki, Terus, maaf Ustaz, anak ini. Alaki ukhtun, la, Tun, mali ukhtun. ya, Alaki akhun, iya. na'am, Terus, li akhi kabiri, li aku kabi, li akhu, li akun kabiri. kabirun, Ya Ustaz. Li akun kabirun wa huwa talibun ya jami'atun. bil jami'ati. Oh ya bil jami'ati. Waman Iya, hadzal tiflun tiflu, sudah ada alif lam ya, tidak boleh tiflu tanwin. alladzi ma'aki Ya, wa bani akhi nu, wa ibni akhi wa benu akhi wa ya. ibnu akhi ya. Oke, kita terjemahkan dulu Bapak. Tidak, saya di sekolah SMP dan dia di sekolah sanawiyah SMA ya Ustaz. SMA ya. Jadi kan tadi ditanya apakah Fatimah itu teman sekelasmu ya atau teman sekolahmu ya, maka dijawab kata tadi la ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati tsanawiyati. Oh bukan teman sekelas saya. Saya masih SMP. Oh dia sudah SMA gitu ya. Oke. Lanjut. Apakah kamu mempunyai saudari? Ya. Tidak, saya tidak mempunyai saudari. Ya, terus. Apakah kamu mempunyai saudara laki-laki? Ya. Ya. Saya memiliki saudara laki-laki saya yang besar. Ya. Maksudnya kakak ya, kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Ya, saya punya kakak laki-laki. Ya, saya punya kakak laki-laki dan dia seorang pelajar seorang mahasiswa di suatu kampus. Ya, di suatu universitas. Oke. Ya. Kemudian tadi lanjutkan ini. Dua lagi. Dan siapa anak-anak yang bersama kamu? Iya, bukan anak-anak tapi anak ya. Oh ya, anak. Anak kecil maksudnya. Siapa anak kecil yang bersama kamu? Siapa anak kecil yang bersama kamu? Dia anak saudara saya. Iya, berarti ponakan ya. Ponakan. Oke, barakallahu fiik. Ahsan. Ya. Saya lanjutkan ya. Ini sedikit lagi. Ismuhu Sa'adun ya. Kalau tadi Su'ad perempuan, kalau Sa'adun laki-laki, Sa'ad ya kalau bahasa Indonesianya. Ummuki fil baitil an. Apakah ibumu sekarang berada di rumah? La, zahabat ilal mustashfa ya. Tidak. Ibu saya pergi ke rumah sakit karena dia seorang dokter kandungan ya. Oke, barakallahu fikum. Ini sebenarnya ya, kalau diulang-ulang terus dibaca, insya Allah akan segera paham dan akan meminimalisir ya kesalahan baca. Ya. Ini perlu latihan terus ya, karena setahu saya nih ini percakapan yang agak panjang gitu ya. Kalau percakapannya agak pendek, semua insya Allah bisa, tapi panjang kadang-kadang agak sulit ya, terlalu banyak gitu ya. Nah ini sebenarnya ketika dilatih terus membacanya ya, insya Allah
tidak ada yang sulit, ya. Dan ketika terus dibaca sambil dipelajari dan dikoreksi, insya Allah akan meminimalisir kesalahan baca. Oke, kita langsung ke latihannya. Iqra waktub, ya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ini masih juga berkaitan dengan domir mutakallim, ya, domir ana ataupun domir mutasil, yaitu ya, ya. Kita baca dari Bu Agita, ya, nomor 1, silakan. Ngantuk Ustaz. Kaifa halika ya abi? Kaifa haluka? Oh, kaifa haluka ya abi? Ya, oke. Artinya apa? Kemana ya Ustaz? Kaifa. Ya. Kaifa haluk? Saya baik-baik saja. Oh, apa kabar? Apa Ya. kabarmu ya abi, ya ayah? Ayahku, apa kabar ayahku? Ini Apa kabar ayah? bisa konteksnya sedang nelpon, ya, karena sekarang lagi pandemi, nggak bisa berkunjung, tapi kita bisa berbakti kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, lewat WhatsApp ataupun lewat telepon langsung, ya. Kaifa haluk ya abi? Apa kabar ayahku? Ya, apa kabar ayah? Nah, seperti itu. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Agita, Pak Alan, ya? Pak Alan, silahkan. Ya, Ustaz. Kaifa haluki ya ummi? Ya. Apa kabar wahai ibu? Ya, apa kabar wahai ibuku, ya? Oke. Nah, ini penting, ya, pelajaran kadang-kadang memperingatkan kita, gitu, ya. Kita diajarkan oleh buku sederhana ini untuk menanyakan kabar orang tua kita, ya, mumpung masih ada, gitu, ya. Kalau sudah tidak ada, seperti apa? Tanya paman kita, adiknya ayah atau kakaknya ayah, karena dia seperti ayah kedudukannya, atau ibu, kata Rasulullah SAW, al-khalatu bimanzilati ummi, bibi, ya, ataupun tante, adiknya ibu, ya, bukan adik perempuan ayah, tapi adik perempuan ibu, ya, tante dari ibu, sejauh dengan ibu itu kedudukannya seperti ibu. Oleh karena itu, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang lelaki yang dia mengaku banyak dosa. Dia telah melakukan banyak dosa, curhat sama Ibnu Abbas, terus pengen tobat. Kata Ibnu Abbas, alaka ummun, ya, apakah kamu punya ibu? Kata laki-laki tersebut, la, ibu saya sudah meninggal. Ya. Apakah kamu punya bibi? Alaka khala? Apakah kamu punya bibi? Adanya adik dari ibu? Ya, masih ada. Berbuat baiklah kepada dia, kata kepada beliau, ya. Karena ini tadi berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, al-khalatu bimanzilati ummi, tante, ya, adik perempuan ibu ataupun kakak perempuan ibu itu kedudukannya seperti ibu. Jadi kalau sudah tidak bisa berbakti kepada ibu, ya, karena sudah meninggal, berbuat baiklah kepada adiknya yang perempuan, ya. Kalau sudah tidak ada bapak, maka berbaktilah kepada om, ya, adiknya bapak atau kakaknya bapak, karena ini kedudukannya seperti ayah. Oke. Kita lanjut nomor 3. Bu Ella, silakan. Aina ibnuki ya Zainabu? Dhahaba ilal masjidi. Ya. Ahsan. Oke. Lanjut. Pak Fahmi. Pak Fahmi lagi, Pak Fahmi Nur Fauzi, silakan.
Aina bintuka ya Aminah? Ya. Zahabat ya Ustaz. Ya, Zahabat ilal madrasati. Ya. Kenapa zahabat? Karena yang ditanya siapa? Aminah Ustaz. Bukan. Anaknya Aminah, anak perempuan Oh, iya. Aminah. Aina bintuki. Bintuk Ya. Aminah. Aina bintuki ya Aminah. Kemana anak perempuanmu wahai Aminah? Zahabat. Kan? Kalau laki-laki kan zahabat. Kalau hiya, ya, perempuan zahabat. Ya. Kalau ana berarti zahabtu. Kalau nahnu zahabna. Kalau anta zahabta, anti zahabti. Ya. Barakallahu fiik. Bapak Misi Regal, silakan. Baik Ustaz. Ya. Nomor 5. Liman hadhi sa'atu al-jamilatu hiya laka ya Fatimah. Hiya liki hiya laki ya Fatimatu. Naam. Hiyali. Ya, oke, ahsan. Liman hadhihi sa'atu al-jamilatu, ya, ini sifat dan mausuf. Milik siapa jam tangan yang bagus itu? Ya. Hiyanya kembali ke sa'ah. Karena sa'ah ini adalah perempuan. Hiya, apakah jam itu milikmu wahai Fatimah? Dijawab, na'am. Hiya li. Ya, hiyanya kembali lagi kemana? Ke Fatimah Ustaz. Oh, ke jam tangan. Ya, ke jam tangan ya. Apakah jam tangan yang indah itu milikmu wahai Fatimah? Na'am. Jam tangan itu milik saya. Oke. Kita lanjut. Bu Fitria, silakan. Bu Fitria. Ya, tafadhali. Ahada qalamuka ya Muhammad? La, hada qalamuka anta. Ya. Hasan. Ini apakah ini penamu wahai Muhammad? La, hadza qalamuka anta. Berarti bukan punya Muhammad, tapi penanya milik penanya. Bisa jadi ya, ada dua pensil yang sama dan kita teman sebangku gitu. Kita ragu, ini pensil saya atau pensil Muhammad ya. Akhirnya kita tanyakan untuk memastikan, Muhammad ini punya kamu bukan? Kata Muhammad, la, hadza qalamuka anta. Bukan, itu punya kamu, ya punya kamu gitu ya. Dan di sini lihat, anta di sini adalah penegasan ya, penekanan untuk meyakinkan. Karena kenapa? Yang bertanya memang sedang ragu, ini punya Muhammad atau punya dia. Maka di sini Muhammad memberi jawaban yang pasti, la hadza qalamuka anta. Kalau antanya dihapus juga ini sebuah jawaban yang sempurna. Tapi ingin menegaskan lagi karena yang bertanya masih kelihatan bingung, ini punya Muhammad atau punya dia gitu ya. La hadza qalamuka anta. Ini punya atau pensilmu ya, milikmu. Oke. Barakallahu fiik. Kemudian Bu Widi ya. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajtu atau itu alatnya apa sih? Alati itu aladi untuk perempuan ya. Oh ya.
Berarti kharajat. yang kemarin Allati kharajat. belum saya bahas ya. Oke, nanti kita bahas pertemuan depan. Allati artinya yang. Tilkas sayyaratu al-jamilatu, coba diterjemahkan dulu ini. Mobil yang bagus itu yang ya. dia kendarai ya, yang dia Ya. bawa. Ya. Berarti kharaj Keluar. iya, keluar. Siapa yang keluarnya? Yang dia perempuan ya, Iya, kharajat. karena as-sayyarah ada tak? Pak Marbuto. Berarti yang keluar itu memang Oh, ya. Jadi ingat bahwa hiya itu bukan manusia saja. Jadi liman hadhihi sa'atu al-jamilatu ahiya laki ya Fatimah. Hiya disebutnya hiya, padahal jam tangan. Karena as-sa'ah itu adalah perempuan secara kalimatnya. Hiya itu bukan menunjukkan manusia saja, bahkan benda-benda pun hiya ya. Oke, diulang silakan. tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajat al-an minal mudarrisatil Minal mudarrisah atau minal mudarrisat minal madrasati ya. Ya, oke. Terus Minal madrasati lil mudiri. Oke, coba diterjemahkan biar paham susunan kalimatnya. Mobil yang bagus itu Ya. yang keluar, Ya. yang barusan keluar dari sekolah, Ya. adalah milik kepala sekolah. Ya, oke. Bagus ya. Coba mau diperbagus lagi biar kalimatnya utuh, silakan. Sudah bagus tadi, sudah nyambung ya. Kalau perkataannya sudah bagus. Sekarang tinggal dipoles lagi. Mobil bagus yang barusan keluar dari sekolah itu milik kepala sekolah. Iya, ahsanti barakallahu fiik. Nah, itu cara menerjemahkan yang bagus ya, standar. Jadi boleh metodenya pertama baru sepotong seperti ini ya. Kemudian sepotong lagi segini, ditambah lagi, baru terakhir tarik kesimpulan, terjemahan yang pas, yang bagus, yang indah ya, yang sempurna. Ini harus melibatkan semua dan mencari kata-kata yang efektif dan efisien, jangan terulang. Misalkan mobil yang bagus itu yang barusan keluar, nah itu kurang bagus ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, walaupun secara letterlogi ya. Tapi mobil yang bagus, mobil bagus yang baru keluar, gitu ya. Mobil bagus yang barusan keluar dari sekolah adalah milik kepala sekolah. Oke, pesan. Kemudian Bu Zakia silakan. A'anta muhandisun ya akhi? La, ana tabibun. Apakah Ya. kamu seorang insinyur ya saudaraku? Bukan, Ya. aku dokter. Aku seorang dokter. Oke, Hasan. Bu Agita lagi? Aanti tabibatun ya ukhti? La, ana mudarrisah. Apakah kamu seorang dokter ya saudara perempuan, saudaraku? Bukan, saya seorang mudaris. Seorang guru. Iya, seorang guru ya. Guru perempuan. Guru perempuan. Ya, ya bagus. Tapi nih sekarang ya, mulai bahwa menerjemahkan supaya efektif ketika ukhti langsung saja, jangan disebut perempuan lagi, tapi saudariku ya. Ketika akhi, saudaraku, kita
memahaminya bahwa saudara adalah laki-laki, kalau saudari adalah perempuan. Kemudian kalau pemuda adalah laki-laki, kalau pemudi berarti perempuan. Ini lebih efektif kita terjemahkan memakai terjemahan tersebut daripada tumpang tindih nantinya ya. Bukan ini saja ya. Di kesempatan yang akan datang, ketika sudah ada akhi, ukhti, sudah jangan misalkan saudara perempuan, disingkat saja langsung saudari, gitu ya. Kalau saudara berarti jangan dikatakan lagi saudara laki-laki, sudah, karena saudara itu adalah mewakili laki-laki supaya padanan katanya lebih efektif ya. Barakallahu fikum. Kemudian insya Allah ya, untuk pertemuan kali ini karena percakapannya agak panjang, saya meminta kepada semua untuk dimurojaah pelajaran 12 ini ya. Karena kenapa penting untuk memahami setiap kata yang ada di dalam percakapan tersebut ya, terutama memahami tadi dhamir muttasil, kepemilikan, ini saudara saya, ini kamar saya, ini buku saya, dan membandingkan kalau tidak diidofahkan kepada dhamir tadi ya, seperti tadi uhibbu umi, tapi ketika uhibbullaha, nah ini penting ya. Pada asalnya yang dicintai kedudukannya adalah objek, dan pada asalnya objek itu adalah fathah. Tapi karena bersambung dengan ya mutakallim, maka dia merubah harokatnya menjadi kasrah ya. Ini penting sekali. Saya berharap semua kan punya ya file buku ini, diulangi dibaca untuk pelajaran 12 dari awal, kemudian dilihat latihan-latihannya, ini karena sangat membantu sekali untuk melanjutkan ke pelajaran ke-13. Kalau 12 ini terasa masih berat sekali ya, bagaimana kita akan melanjutkan ke 13 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bersabar, istiqomah dan bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini ya. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ustaduna yang telah menjelaskan materi pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu kita dalam belajar bahasa Arab semakin berkembang ya, bertambah. Semakin asik aja nih kelihatannya ya, belajar bahasa Arab ya, sudah mulai bisa menerjemahkan dengan kalimat-kalimat yang panjang ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya akan semakin bagus, dan apa yang telah disampaikan juga tidak lupa ya, sehingga ketika menerjemahkan apa ya Ustadz ya. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.